Jadi Pak Lukman ini merupakan salah satu staf pengajar di program Magister Ilmu Komputer juga, dan juga di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Saat ini beliau juga sebagai anggota lab di Sistem Komputer dan Jaringan ya Pak ya? Sistem komputer dan jaringan, karena memang di UGM itu masing-masing dosen itu ditempatkan di lab riset sesuai dengan bidang penelitiannya. Nah, Pak Lukman ini merupakan lulusan S1 dari Teknik Informatika ITB, kemudian beliau lulus S2 dari Teknik Informatika ITB, dan kemudian bergabung ke UGM sekitar tahun 2010 ya Pak ya, tahun 2010, kemudian melanjutkan S3 di Kanazawa ya Pak ya. Kyoto Mas, Kyoto University. Kyoto University Jepang. Jadi ya beliau bisa bahasa Jepang gitu. Ya Pak, bisa ya Pak ya? enggak juga. Nah, kebetulan selama S3 topik penelitian beliau ini adalah terkait dengan bagaimana sih menerapkan AI pada bidang kesehatan gitu ya. Oleh sebab itu pada topik pagi kali ini beliau akan sharing terkait dengan human AI interaction on medical field. Seperti itu. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama, langsung saya persilakan saja kepada Pak Lukman untuk memulai presentasinya. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya selama pemaparan, bisa langsung bertanya via chat. Nanti akan saya bacakan di sesi tanya jawab. Monggo saya persilakan kepada Pak Lukman untuk memulai presentasi. Oke, matur nuwun Pak Wahyono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga udah kelihatan ya Bapak Ibu presentasinya, slide-nya. Sampun Pak, sampun sudah terlihat. Matur nuwun. Jadi mungkin tadi sekilas yang sudah di-share ke oleh Pak Wahyono tentang sharing session tentang riset S3 saya dulu waktu di Biot University. Sedikit short video tadi mungkin melengkapi dari Pak Wahyono. Lab afiliasi saya sebenarnya di SKJ, cuma minornya di RPLD. Terus bekerja pula sih, mungkin butuh Bapak Ibu yang sudah senior di departemen dan ilmu komputer juga. Jadi memang bidang saya lebih ke kalau yang S3-nya itu informatik, terus sosial informatik itu ada lagi labnya itu namanya medical informatik. Nah terus di medical informatik itu risetnya lebih berkaitan dengan human agent interaction. Di situ menariknya adalah ketika di Kyoto University itu satu lab itu tidak hanya dalam satu departemen yang sama. Jadi di lab saya itu ada dokter juga, tapi juga ada orang IT juga. Jadi di situ sangat apa ya, kolaborasinya sangat heterogen gitu. Kalau tambahannya mungkin ya S3-nya menggunakan beasiswa JK Inovatif Asia. Mungkin ini kayak semacam next tapi beda. Terus juga sempat mengikuti 2 tahun itu kayak kolaboratif graduate program desain. Ini lebih bagaimana kita mendesain suatu solusi untuk suatu permasalahan. Terus sempat juga 3 minggu internship di Jepang juga. Karena ini salah satu kewajiban dari beasiswanya. Mungkin nanti kalau teman-teman di sini ada yang tertarik untuk menggunakan beasiswa ini juga peluangnya cukup besar untuk yang S2 terutama itu juga bisa, atau S3 juga bisa. Karena nanti mungkin bisa ada kerjasama juga antara Ekom UGM dengan JK ini mungkin untuk semoga bisa seperti itu. Baik, mungkin materinya hari ini mungkin saya lebih akan sharing penelitian S3 saya. Mostly lebih itu sih, cuma terus nanti di akhir akan saya hubungkan dengan kaitan penelitian S3 dengan fokus penelitian MIPA UGM. Karena memang ilmu komputer ini memang ilmu yang sangat luas, bisa masuk kemana-mana, sehingga ya walaupun waktu itu saya fokusnya lebih ke bidang labnya lebih berhubungan dengan di rumah sakit, ya lab saya itu waktu di rumah sakit itu tetap ilmu komputer juga tetap digunakan di situ. Terus mungkin ya sharing tentang tips sekolah S3 atau S2 tepat waktu ya sebenarnya, karena memang
apa di, di Jepang itu kayaknya saya melihatnya lebih time based ya daripada, jadi mereka lebih fokus ya kalau progresnya bagus ya mungkin ya memang kalau bisa ya memang mahasiswanya harus tepat waktu gitu. Jadi memang nanti akan sedikit share setelah itu. Oke, jadi mungkin saya tentang penelitian S3 tadi kan judulnya lebih ke human interaction. Jadi sebenarnya tiga itu adalah kata kunci dari penelitian waktu saya S3. Jadi mungkin ini kemarin diminta Pak Wahyono untuk sharing penelitian tentang S3 saya. Jadi ya saya akan share apa yang dulu pernah uh, saya defense-kan waktu S3. Jadi ini sebenarnya judul penelitian saya, Computer Mediated Support for Writing Medical Notes with Coder Perspective. Jadi intinya memang saya di bidang kesehatan, tapi fokusnya tidak antar interaksi antara dokter dengan dokter atau dokter dengan pasien, tapi lebih ke dokter dengan coder. Jadi coder itu adalah nanti mungkin kalau di dalam lagi bagian perekam medis itu nanti kalau dalam konteks BPJS itu ada yang melakukan pengkodean catatan medis untuk itu jadi suatu kode, yang nanti kode itu akan digunakan untuk klaim asuransi. Nah ini cuma sharing, ini adalah slide defense saya waktu itu. Jadi ya saya ada kandidatnya, ini ada supervisor satu, di sana itu ada satu supervisor yang meng-lab, seorang profesor. Jadi satu lab itu ada satu profesor, jadi satu profesor pasti punya satu lab. Ada advisor ini kayak mungkin kalau sini kayak dokter ya. Ini juga dari lab berbeda juga, jadi lab berbeda. Ada sebenarnya yang dari informatiknya ada dua, ini Prof Yoshikawa sama Prof Ogata ini. Terus yang Sawaragi ini malah dari teknik mesin ya, waktu itu di teknik mesin, tapi dia fokus di bidang desain, sehingga dia memberikan masukan tentang untuk urusan ke desain perspektifnya. Oke, jadi mungkin kalau ini sudah masuk ke slide yang waktu saya defense kan, jadi saya akan presentasikan ulang di sini. Jadi dalam S3 saya itu intinya selama 3 tahun itu ya fokus di sini sebenarnya, introduction, related work, approach, dari 3 inti ini sebenarnya yang dikerjakan selama 3 tahun. Jadi ada suatu masalah, terus kita selesaikan dengan approach-nya menggunakan feature design, recognition design, dan interface design, terus diselesaikan dengan discussion dan conclusion. Nah, tiap-tiap approach ini ada aplikasinya masing-masing. Mungkin nanti detailnya seperti ini ya. Jadi awalnya waktu itu kita memang waktu saat di sana S3 itu pertama kita harus menentukan dulu masalahnya apa ya. Waktu itu karena bidangnya medical informatik ya, dan saya belum terlalu paham tentang medis ya cari-cari literatur dulu gitu. Terus waktu itu kepikiran ya oke lah kita saya waktu itu berpikir ya mungkin fokus saja ke electronic medical record system. Dan waktu itu kan juga lagi booming masalah BPJS kesehatan, masalah kita pindah menjadi kita bayar rumah sakit menggunakan based on claim gitu kan, daripada menggunakan kayak kayak dulu kan kita membayar menggunakan kalau sakit langsung bayar gitu kan. Sekarang kan kita menggunakan asuransi gitu kan, BPJS kesehatannya seperti itu. Nah itu menggunakan fokus di merekam medis elektronik, meskipun belum terlalu common ya di Indonesia, tapi di Jepang ini suatu yang common. Jadi kalau electronic medical record system itu intinya ada catatan medisnya, ada juga kayak ronsen itu misalnya, ada juga hasil lab. Nah biasanya kenapa ada muncul electronic medical record, karena memang tujuannya dari orang-orang di luar dokter itu sendiri. Dokter itu kan tugasnya yang penting meriksa pasien sembuh. Tapi di lingkungan itu kan dokter butuh tim kan. Salah satu timnya itu ya salah satunya bagian rekam medis, bagian administrasi ya istilahnya. Jadi bagaimana administrasi ini memanfaatkan data-data yang diproduksi oleh dokter tadi itu untuk keperluan yang sifatnya administratif. Tidak hanya administratif, tapi juga intinya bagaimana untuk continuity pasien care itu. Nah, di situ mungkin di situ muncul istilah namanya
primary use of clinical data dan secondary use of clinical data. Pada dasarnya data-data yang dimasukkan dokter itu pengennya itu adalah data-data terstruktur, di mana data itu adalah data yang bisa dimanfaatkan oleh kepentingan lain tanpa harus melakukan input ulang, entry ulang, atau memproses ulang. Intinya seperti itu. Jadi kenapa muncul populer namanya electronic medical record system. Nah, sekarang kan dokter kan ya selalu nulis-nulis itu kan kadang-kadang kita kadang-kadang bagian administrasi ada interpretasi yang berbeda untuk itu. Nah, untuk data yang diproses seorang dokter itu berguna, jadi itu ada suatu namanya coding task ya, medical coding task yang melakukan transformasi dari medical note menjadi kode data. Jadi istilahnya dokter itu ya nulis itu ya dalam bentuk teks misalnya gitu. Ini kaitannya medical record dalam bentuk teks ya. Nah, nanti dari medical record itu, walaupun juga ada juga yang nanti dari ronsen juga, ada lagi yang nanti dari pemeriksaan lab gitu. Nah, nanti dari situ si coder ini bertugas untuk mentransformasi dari data medis ini diagnosisnya apa, itu dia melakukan mengkode diagnosis itu menjadi suatu kode data. Ya analoginya kayak programmer dengan user gitu. User itu kan pengennya ya saya pengen aplikasi yang seperti ini. Tapi kan untuk mesin bisa paham itu kan harus ada programmer untuk mentransformasikan apa keinginan user ini menjadi suatu aplikasi itu. Nah, makanya ada programmer. Sebenarnya coder di sini ya sebenarnya ya mungkin istilahnya kayak programmernya gitu. Nah, ini memang konteks precision dan coder ini ada koordinasi itu memang ada nggak hanya di Indonesia ya, di beberapa negara ya. Ada di Amerika, ada di Inggris, ada Australia, Thailand, dan Indonesia. Nah, uniknya adalah di Jepang itu ternyata precision itu juga yang mengkode gitu. Jadi nggak ada seperti ini gitu. Ya, waktu itu riset saya sempat dipertanyakan loh, ini di Jepang nggak seperti ini, kenapa kamu seperti ini? Makanya waktu itu diminta mencari literatur lagi, apakah ini memang hanya ada di Indonesia atau memang ini juga ada di negara lain gitu. Ternyata memang ada gitu. Memang kita kayaknya mengacunya ke Amerika gitu. Jadi di negara Eropa juga ada, Australia, Thailand juga ada, dekat Malaysia, saya kurang tahu Malaysia, tapi Thailand ada seperti itu. Nah, ini mungkin contoh ya, sampel kualitas yang untuk reimbursement management di Indonesia. Jadi misalnya ada physician, nanti physician itu menulis suatu catatan medis. Catatan medis ini khusus untuk yang outpatient ya, pasien rawat jalan. Terus nanti ada coder, dimana coder ini melakukan transformasi dari swab note ini adalah ya kayak default untuk kayak kalau kita kunjungan ke suatu dokter, dokter akan menulis keluhan kita apa, terus memeriksa kita, terus nanti habis itu kita akan ditentukan diagnosisnya apa dan apa yang perlu dilakukan oleh pasien ini, misalnya diobati atau mungkin dilakukan treatment apa gitu. Itu ini adalah suatu kayak form untuk melakukan pemeriksaan pasien. Terus habis itu coder melakukan transformasi dari diagnosis dan treatment ini menjadi suatu kode. Dalam kode ini nanti akan dimasukkan dalam suatu software namanya diagnosis related group software. Ini nanti setelah itu dari diagnosis related software ini muncul suatu angka atau nilai yang harus dibayar atau diklaim berdasarkan diagnosis yang ditentukan oleh si coder ini. Jadi ini sebenarnya harus ada suatu koordinasi antara physician dan coder. Bagaimana kode yang dihasilkan ini ya istilahnya sesuai yang antara persepsi dari dari dokter dengan coder itu sama. Memang ada beberapa kasus-kasus yang nanti ada namanya upcoding, ada menaikkan kode itu di luar konteks ini. Hanya mungkin fungsi untuk reimbursement management. Nah, jadi problemnya adalah, jadi apa yang dibutuhkan sebenarnya yang dibutuhkan coder ini ketika melakukan transformasi dari medical note ke kode data itu adalah ya dia butuh struktur data ini sebenarnya. Jadi struktur data itu dari riset itu adalah sesuatu yang useful bagi medical coding task. Jadi memang harapannya kalau struktur datanya ini sesuai apa yang diinginkan si coder, maka kebutuhan administrasi untuk
research, untuk public health, untuk emergency management, untuk patient care, untuk check up itu terpenuhi gitu. Pada dasarnya seperti itu intinya. Jadi vision itu ya apa yang diinputkan oleh physician dokter itu dari coder dipahami sebagai struktur data yang memang bermanfaat, harapannya seperti itu. Cuma problemnya adalah kadang-kadang ada interpretasi berbeda antara coder dengan physician. Ada juga masalah komunikasi ya. Mungkin ya karena saya sibuknya dokter dan coder juga sibuk juga, jadi mereka kadang-kadang ada komunikasi dan mungkin bisa aja apa yang ditulis sama physician itu tidak dipahami atau kurang mendapatkan interpretasi yang sama gitu oleh si coder. Nah, dari situ maka kita mempropos suatu approach ya dari masalah itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa approach yang udah ada ya. Jadi kalau misalnya karena station itu sebenarnya kadang-kadang ya intinya pada dasarnya dokter itu ya pengennya nulis ya nggak usah diganggu gitu loh. Saya nggak butuh kitab informasi, saya nggak butuh template, saya nggak butuh sesuatu yang banyak sistem informasi berbanyak banget gitu. Mungkin kalau kita loginya kayak kenapa harus pakai banyak sistem informasi gitu misalnya. Jadi seperti itu. Dan de facto approach ya memang akhirnya ya kita menawarkan banyak sistem informasi kan. Dok, ini saya minta diisikan seperti ini ya dok formatnya. Dok, saya minta diisikan seperti ini ya dok formatnya. Dok, saya minta diisikan seperti ini formatnya. Ya mungkin ini nggak hanya kasusnya nggak hanya di bidang medis ya, tapi saya di bidang medis ini terjadi gitu. Ya ini kadang-kadang dokter marah gitu. Saya itu udah tugasnya udah memeriksa orang yang harus ngentri banyak di form ini dan sebagainya. Itu memang burden position. Karena dia juga burden position, maka juga mungkin coder juga akhirnya nggak dapat apa yang dia harapkan. Sedangkan nah, terus karena kita dari perspektif sosial informatik ya, ada sosialnya. Ya, sebenarnya paling gampang solusi itu kan sebenarnya kalau ada banyak orang itu sebenarnya kan pengennya itu ya dokter itu ya nulis saja, tapi kalau bisa kan ada yang nemani kan. Coder itu ya jangan di sisi ini aja gitu, tapi kalau dia coder juga nemani dokter. Jadi itu salah satu approach yang sifatnya kita nggak fokus dulu ke ilmu komputernya, kita nggak fokus ke informatiknya dulu, tapi ke sosialnya dulu. Sebenarnya soalnya apa sih, kenapa sih kok antara dokter dengan coder ini kok saling nggak ada komunikasi yang baik misalnya? Ya mungkin karena memang mereka ya faktornya berjauhan mungkin ya, dan mungkin nggak ada komunikasi langsung gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalnya coder itu taruh di samping dokter? Ya mungkin dalam konteks privacy, di luar konteks ini mungkin agak nggak bisa ya. Tapi intinya pengennya ada seseorang yang menemani dokter untuk ngetik gitu loh. Misalnya Pak Wahyono ngetik apa misalnya gitu, nanti ada yang nemeni misalnya Burini nemeni gitu misalnya, untuk sehingga nanti nggak perlu pemahaman yang berbeda dengan Burini misalnya gitu. Contoh saja. Nah itu ide awalnya seperti itu. Jadi pengennya ada seorang atau entitas yang menemani dokter. Ya nanti harapannya coder mendapatkan apa yang dia inginkan, karena di sini juga ada seorang coder gitu. Tapi ini nggak praktikabel ya, karena ini kita butuh human resource yang banyak. Maka ya waktu itu kita berpikir ya bagaimana sih kita membuat suatu mediation approach yang praktikabel untuk menghubungkan antara human to human cooperation untuk dimana dokter ini bisa tetap nulisnya tetap oke, tetap nggak merasa terganggu, tapi juga kebutuhan dokter ini juga terpenuhi. Jadi kita nggak memaksa dokter untuk menggunakan banyak template, tapi kita juga pengen kebutuhan data dari si coder ini terpenuhi. Jadi ada dua entitas yang sini yang harus kita tangani di sini. Nah, sebelum kita masuk ke approach tadi itu approach yang mau kita kembangkan, ya mungkin ada beberapa related work ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya dalam konteks medical notes itu untuk supply dan untuk coding itu memang ada beberapa approach ya. Tapi memang biasanya mereka terbagi dua ya, ada untuk support for writing atau support for coding. Kalau support for writing ini ya sebenarnya memang natural
writing style dari si dokter ya, dokter pengennya ya mungkin bisa aja menggunakan suara ya, voice. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia apakah ini udah ada undang-undangnya atau aturannya. Dan juga mungkin pakai automatic speech recognition. Ada juga yang paling common ya, kadang-kadang kan pemeriksaan itu kan berulang ya. Nah itu biasanya mereka menggunakan copying pasting support. Jadi copying pasting. Tapi problemnya kalau copying pasting itu kadang-kadang karena terbiasa copy paste, jadi biasa nanti salahnya di copy itu misalnya. Itu juga problem juga. Tapi kalau yang ada juga automatic speech recognition ini juga bisa jadi riset yang bagus juga. Cuma di sini kita juga mengakomodasi di sini adalah untuk suatu yang support coding juga. Jadi ada yang untuk sisi support writing, ada yang atau support supply data ya, ada juga yang support to coding. Support coding itu bagaimana data-data ini bentuknya ada terstruktur, misalnya menggunakan dynamic template atau menggunakan struktur naratif atau menggunakan written text automation. Jadi pada dasarnya si pihak yang untuk coding ini pengen data itu dalam bentuk yang sifatnya sudah terstruktur. Nah, dua ini sebenarnya kan dua kubu yang berbeda gitu. Kalau misalnya ini contoh yang untuk, karena saya fokusnya mau untuk pada kita dari awalnya kita startnya dari si codingnya, jadi kita bahas dulu dari sisi codingnya ya. Dari bahas sisi coding itu pertama ya pakai template ya, standar ini itu mungkin pakai sistem informasi ya, algoritma pakai sistem informasi. Ini menggunakan template, terus nanti kita tinggal isi apa data-data di situ. Nah, problemnya ini kadang-kadang banyak fieldnya dan ini bikin stress vision juga. Terus mungkin juga pakai semi structure data. Jadi ada yang template, ada yang pakai field tadi itu text box itu checkbox, terus ada juga yang pakai tulisan ketikan tangan. Terus ada juga yang pakai kayak model auto completion gitu atau auto correction gitu. Ini problemnya adalah ini untuk teks-teks yang sifatnya common ya, yang sering digunakan. Makanya kalau kayak di Google kayak di Google Mail itu, Gmail itu kan ada Smart Compose itu kan karena emang standar ya, kalau kita ngirim email ada best regard misalnya, ada juga dear sir, ya, itu kan ada standar. Kalau medical note itu kan sangat luas gitu. Biasanya terserah dokternya mau nulis apa gitu. Memang ini kadang-kadang nggak terlalu bisa untuk menghapus. Nah, jadi itu beberapa dari yang support coding. Kalau yang support writing mungkin kita udah paham lah, pakai Google pakai voice note, pakai automatic speech recognition, atau mungkin juga tadi pakai copy paste itu sudah common. Nah, itu sebenarnya itu ada dua kubu ini. Nah, waktu itu idenya adalah bagaimana sih kita mempropos suatu approach di mana ada koordinasi atau interaksi antara physician dan coder, sehingga kita mempropos approach ini gitu. Jadi physician coder interaction oriented support. Jadi supportnya nggak hanya untuk dokter tapi juga untuk coder. Jadi mereka bisa saling mensupport. Nah, di situ idenya adalah bagaimana suatu mediation support yang practicable untuk enable human-to-human cooperation for support writing dan data requirement fulfillment based on coder perspective. Jadi bagaimana harapannya data yang diharapkan coder itu dapat dan physician juga nggak terlalu merasa diganggu gitu istilahnya. Nah, approach-nya untuk definisi approach ini kita membuat hipotesis dulu. Terus awalnya hipotesisnya adalah bagaimana interaksi harapannya dengan by interaction mediation via computer to support writing of medical note with guidance based on coder perspective, the data requirement fulfillment can be improved. Intinya adalah jadi dengan interaksi tadi menggunakan AI tadi itu antara dokter dengan coder, itu dokter merasa disupport writingnya, tapi juga si coder juga merasa dapat data yang diinginkan. Sebenarnya bukan merasa sih, tapi harus dapat data yang diinginkan. Nah, ini big picture seperti ini ya. Jadi ada tiga langkah. Jadi pertama menggunakan feature design. Jadi kita bagaimana mengcapture dulu apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan coder itu, apa sih sebenarnya data apa sih yang dibutuhkan coder itu sebenarnya. Terus yang kedua itu
kalau setelah kita tahu apa perspektifnya si coder, kita bisa nggak mendeploy perspektif ini ke dalam suatu engine, di mana itu adalah ya kita mungkin sebutnya kayak AI atau suatu detektor gitu ya, classifier gitu, untuk mendeteksi apa sih apa sih perspektif dari coder ini yang bisa diambil dari sebuah medical note. Terus habis itu setelah sistem ini melakukan deteksi, sistem ini melakukan kayak feedback gitu. Apakah benar seperti ini? Apakah sesuai? Jadi ada suatu interaksi di sini. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya sistem ini adalah menjembatani antara coder perspektif dengan dengan si dokter yang menulis ini. Jadi intinya adalah bagaimana si dokter ini yang dia tulis atau dia supply itu adalah ekspektasinya sesuai dengan apa yang perspektif dari si coder ini, dengan adanya mediasi dari si sistem ini. Jadi itu mungkin tiga itu ya yang jadi intinya. Jadi itu terus nanti dari situ ada beberapa publikasi tiap-tiap langkah tadi ada publikasinya. Ini publikasi pertama ini lebih fokus ke human-nya. Tadi kan human AI interaction kan, ini fokus ke human-nya yaitu coder itu sendiri. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan capture dari si coder perspektif. Awalnya kita melakukan kayak menggunakan video based survey karena waktu itu saya di Jepang dan waktu itu codernya ada di Indonesia. Itu kerja buat sama ya, maksudnya ada kolaborator di sana. Terus setelah kita melakukan survei itu, kita mendesain suatu feature of the system. Intinya dengan menggunakan video based survey ini kita membuat suatu video yang merupakan itu hasil ketikan dari dokter. Nanti kita kirim ke coder, terus nanti bagaimana coder memberikan kayak respon ini tulisannya ini problematik, ini tulisannya enggak, ini tulisannya kurang bisa dipahami seperti itu. Jadi ada dua bagian satu mendefinisikan bahwa suatu catatan itu problematik atau enggak, terus yang kedua mendetailkan itu gitu. Jadi misalnya kalau di sini part satunya itu cuma bilang aja, oh ini problematik. Kenapa problematik? Karena di sini ada apa misalnya nggak ada chief komplainnya misalnya gitu. Terus misalnya ini ada catatan medis yang saya nggak perlu dituliskan di situ misalnya. Ada singkatan yang nggak dipahami misalnya. Terus ada juga mungkin menariknya adalah nggak semua yang tulis dokter itu sesuatu yang jelek gitu. Ada beberapa yang tulis dokter itu sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi coder gitu. Nah itu kita nggak akan tahu kalau kita nggak melakukan survei ini gitu. Jadi makanya di sini kita tahu apa yang kebutuhan dari si coder ini, si human ini. Nah dari situ ya ini cuma sekedar responden aja, ada 5 Indonesian coder ya. Ini cuma demografinya saja. Ini contoh dari swap node-nya rawat jalan. Ini ada 11 waktu itu. Tapi ini bukan bukan swap node yang beneran ya. Kalau beneran kan butuh ya, data kesehatan memang data yang butuh privacy ya. Nah, ini data untuk ini aja. Data dummy, bukan dummy, data yang dibuat simulasi ya. Jadi dokter membuat ada kolaborator kami membuat data yang digunakan untuk penelitian ini gitu. Jadi data sebenarnya merepresentasikan mimik yang dari apa yang biasa dituliskan oleh si dokter. Terus, nah ini adalah hasilnya. Jadi kita setelah mengumpulkan suatu komen-komen dari coder tadi itu, kita menggunakan content analysis, membaginya menjadi 4 bagian. Jadi ternyata coder itu kadang paling populer itu dia kadang-kadang nggak paham tentang apa yang ditulis dokter. Jadi singkatan-singkatan yang digunakan dokter itu sangat bervariasi, mungkin mereka kadang-kadang kebingungan untuk itu. Jadi yang kedua mungkin masalah data yang nggak komplit, terus ada other problem. Menariknya ternyata kadang-kadang dokter itu juga menulis sesuatu yang
yang mungkin bermanfaat bagi coder gitu. Coder nggak notice itu, tapi ternyata itu bermanfaat. Nah, itu setelah kita melakukan analisis itu, kita membuat satu proposal apa saja sebenarnya yang perlu dibutuhkan oleh dari si sistem ini untuk sehingga nanti eh, apa rekam medis ini data medis ini bisa mudah dipahami ya. Kita mempropos ada namanya incompleteness recognition, ada abbreviation recognition dan lain-lain. Ini semuanya akan itu yang kita propose itu. Nah, jadi memang yang paling populer adalah informal abbreviation ya. Kadang-kadang dokter itu menggunakan informal abbreviation. Nah, itu makanya karena memang fokusnya ya harapannya sih kita mau mengembangkan semua ini, tapi karena waktu juga karena waktu 3 tahun, nah itu dipilih yang paling problematik apa informal abbreviation. Nah, kita milih informal abbreviation itu nanti habis itu kita masuk ke sisi AI-nya ya. AI-nya, jadi human-nya sekarang AI-nya. Nah, AI-nya ini juga ada publikasinya juga. Ini pada dasarnya mungkin ini ya sebenarnya ini common aja, standar aja dalam arti waktu itu kita menggunakan deep learning, itu menggunakan sistem recognizer untuk mendeteksi informal abbreviation. Jadi memang problemnya isu dari informal abbreviation adalah noisy entity dan itu class imbalance. Jadi singkatannya dikit tapi mereka punya variasi yang banyak gitu. Jadi variasinya banyak tapi populasinya dikit. Tapi dan fokus waktu itu kita untuk lebih ke high precision. Nanti kenapa kita harus fokus ke high precision? Nah, pada dasarnya kita pengen mendeteksi singkatan-singkatan yang sifatnya informal itu kita menggunakan STM model dan kita mengkombinasi 3 feature vector ya, ada embedding, ada back of word, ada word to back yang kita kombinasikan untuk masuk ke dalam model kita. Pada dasarnya ini desain besarnya seperti ini. Ada LSTM 1, LSTM 2, LSTM 3 yang digabungkan untuk mendeteksi misalnya singkatan ini. Ini contoh medical notes-nya dari MT samples. Ini open ya, dan ini waktu itu pakai bahasa Inggris. Terus ini contohnya kita melakukan mungkin pertama pakai embedding dulu, baseline-nya berapa persen, terus nanti pakai word to back, terus back of word, terus ditambahkan embedding dan back of word, terus word to back ditambahkan juga, terus embedding dan back of word juga ditambahkan, dan terakhir digabungkan semua tiga-tiganya itu, dan memang mendapatkan result yang tinggi. Jadi dengan good precision ini harapannya itu non problematic text. Jadi memang harusnya dia nggak problematik, dia nggak masalah gitu, tapi dia kedetek sebagai problematic text itu positifnya itu minimize gitu, sehingga itu akan mereduce false notification via UI to the precision. Jadi intinya precision itu ya jangan selalu diganggu dengan notif yang sifatnya memang ini nggak benar gitu harapannya. Makanya kita mau ngejar high precision karena tujuannya untuk itu. Jadi false notifikasinya itu biar nggak banyak. Terus setelah kita punya informal abbreviation ini, nah engine ini kan harus berinteraksi juga kan dengan pihak yang satu lagi ya, dokter gitu kan. Maka kita mengembangkan interface untuk menotify problematic medical note ini untuk decision. Jadi ini ada aplikasinya juga untuk interface-nya. Ini yang terakhir, yang nomor 3 ini di sini. Jadi ini untuk melakukan evaluasi bahwa apakah ini sebenarnya mengganggu nggak sih sebenarnya kalau misalnya sistem ini berinteraksi itu mengganggu nggak sebenarnya dengan precision ini, atau malah mempercepat atau malah useful untuk precision. Nah, ini kita membuat yang penelitian yang ketiga. Jadi intinya adalah bagaimana kita mau mengevaluasi bahwa dengan adanya sistem ini ternyata precision itu akan lebih lambat atau lebih cepat atau sama ketika melakukan review atau mengetik catatan medisnya. Terus dari coder sendiri apakah dia memang terpenuhi struktur datanya gitu. Nah, waktu itu kita fokus kita pakai data yang sama dengan yang tadi penelitian pertama tadi itu, tapi tujuannya adalah bagaimana nanti asumsinya adalah dokter udah dapat swab note-nya tadi, terus dokter seperti seolah-olah mereview gitu.
mereview ulang software-nya tadi. Kalau misalnya ini ada yang problem, nah itu berarti dia memberikan komentar. Tapi kalau misalnya nggak ada yang, kalau dia problem dia memberikan perbaikan seperti itu. Jadi kita fokus ke reviewing. Jadi writing itu kan macam-macam review. Writing itu stepnya banyak kan. Salah satunya mereview. Jadi kalau kita menulis itu kan kita juga mereview kan. Kita nggak mungkin nulis tanpa nggak tahu maknanya gitu kan. Jadi kita harus mereview juga. Nah itu kita membuat sistem uh, seperti ini. Jadi sistem pertama itu kosongan gini. Ini standar ya, misalnya stop node-nya seperti ini, simple. Terus nanti sistem keduanya kita menambahkan support seperti ini gitu. Jadi dokter nulis di sini, terus tiba-tiba di sini ada kayak suatu pesan, oh ini kurang ini temperatur datanya, apakah kok dokter itu merespon nggak dengan itu gitu, dan apakah ini mengganggu atau enggak gitu. Jadi itu penelitian kita yang ketiga. Jadi pada dasarnya bagaimana hasilnya adalah ternyata dengan adanya pakai support tadi, pakai yang sisi kanan ini, yang ini yang ini ya, yang ini dokter itu merasa ya ternyata malah lebih cepat gitu, malah lebih cepat untuk menulisnya gitu. Ini kebetulan sebenarnya menggunakan dua precision ya, ini ternyata dua-duanya lebih cepat semua. Dan yang dokter juga ternyata dari sisi codernya juga ternyata dengan menggunakan support itu problematik software yang problematik itu juga ternyata makin lebih baik gitu dibanding tanpa menggunakan support. Jadi kan di sini kan ada suatu kayak penjelasan ke dokter, ini tolong diperbaiki gitu. Atau dokter juga merespon coder, ternyata ini juga membantu coder. Dibanding dokter hanya kosongan gini, dia kadang-kadang bingung juga untuk memperbaiki yang mana gitu misalnya. Dari situ kita punya conclusion bahwa memang kayak advisor like UI ini useful untuk physician dan coder. Analoginya kalau kita bikin paper gitu kan ada komen-komen dari reviewer gitu kan, nah itu kayak gitu intinya pada dasar. Jadi dia juga preserving efisiensi, tapi di satu sisi dia juga more capture required data. Jadi itu mungkin intinya adalah kita dalam kuliah ini confirm untuk mempropose suatu practicable approach yang bisa menggantikan dari si coder yang ada yang menemani si physician. Jadi dengan adanya si sistem ini kita bisa mensupport si physician dokter, tapi juga satu sisi kita juga bisa memberikan data fulfillment yang lebih lengkap kepada coder. Jadi dengan tiga ini kita paham bahwa apa yang diinginkan coder itu apa, dan kita menggunakan LSTM based recognition dan menggunakan advisor like UI ini kita mempropose solusi seperti ini. Jadi pada dasarnya dengan adanya ini sebenarnya antar coder dengan physician itu bisa dijembatani oleh sistem ini antar masalah komunikasinya gitu. Jadi karena kadang-kadang memang dokter itu karena sibuknya mungkin kadang-kadang lupa gitu, nah makanya kenapa dengan sistem ini maka dia bisa memberikan kayak reminder gitu malah. Jadi memang ini mungkin intinya adalah bagaimana ini bisa memberikan suatu pendekatan yang inovatif untuk dibentuk human interaction oriented support for documentation based on data requester perspective. Misalnya intinya yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau bagian administrasi itu apa sih sebenarnya? Nah itu sebenarnya kan bisa diteliti dulu apa sih yang diinginkan, sehingga nanti dari sistem itu bisa dibuat suatu AI-nya, yang AI itu nanti berinteraksi, daripada langsung kita ditampilkan suatu sistem informasi yang butuh inputan banyak, yang itu mungkin kadang-kadang ya mengganggu yang harusnya menginput gitu misalnya seperti itu. Dalam ya itu mungkin salah satu generalisir dari approach kami ya. Jadi karena kita membuat suatu sistem yang seperti itu, tidak melibatkan lagi sistem informasi. Limitasinya ya karena ini berhubungan dengan data kesehatan, jadi ya emang kami waktu itu menggunakan Pseudo dan Free Public Medical Note karena emang masalah privasi dan confidentiality.
Dan harapannya ya memang kita bisa ya antar AI dengan human ini saling berinteraksi ya untuk membuat suatu suplai data yang bagus sih. Yang memang harapannya pihak bagian administrasi itu mendapatkan apa yang diinginkan, tapi di satu sisi yang mensuplai itu juga nggak merasa banyak terganggu gitu. Jadi intinya seperti itu. Konklusinya ya tadi sebenarnya review dari tadi ada problemnya, ada hipotesisnya, terus ada approach-nya, terus ada impact-nya seperti itu. Mungkin nanti kalau yang di sini S2 kalau bisa membuat diagram seperti ini berarti ya memang apa 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 emang tujuan penelitiannya seperti endingnya kan seperti ini saja gitu. Ada problem, ada hipotesis, ada approach dan contribution, dan ada impact. Cuma emang untuk menuju sini memang butuh effort ya. Ini bisa 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Namun kalau kaitannya dengan penelitian S3 dengan fokus penelitian di PAUGM, karena saya kolasikan dengan lab SKJ ya intinya waktu itu kepikirannya lebih ke bagaimana kita mempropos suatu inovatif perspektif untuk struktur data generator for human origin data. Kalau saya human origin itu sebenarnya data-data yang sifatnya yang jang ya, data-data sampah ya, maksudnya ya kita nulis ngetik apapun itu kan kita intinya seperti ini. Tapi harapannya kan data itu sebenarnya bisa diolah jadi emas gitu kan. Nah, problemnya mungkin kalau ini saya waktu itu ambil dari fokus penelitian IPA seperti ini gitu, nah, untuk fokus lab SKJ seperti ini gitu, ya memang data generator kan macam-macam ya, ada dari IoT, ada dari mesin, ada dari manusia sendiri gitu. Nah, udah dari data manusia sendiri, ekspektasinya ya awalnya sih memang sebenarnya kan kita selalu berpikir information system perspektif ya. Kita mau ngambil data terstruktur itu pakai information system gitu. Nah, mungkin sekarang ada pertanyaan lagi artificial intelligence perspektif. Ya, intinya datanya sampah nggak masalah nggak, tapi yang penting nanti ada suatu AI yang super hebat untuk bisa membuat ini jadi data terstruktur. Kalau approach-nya yang kami tawarkan adalah ya AI-nya ya nggak harus ya kalau bisa tetap super hebat ya, tapi nggak hebat-hebat banget, tapi ada interaksi ke sini. Jadi antara AI dengan human itu ada interaksi. Ini ekspektasinya nggak terlalu memberatkan si ini, tapi juga ini ekspektasinya juga nanti bagian administrasi juga bisa memberatkan data yang juga yang diinginkan. Mungkin yang terakhir tentang tips sekolah S3 dan tepat waktu, ini mungkin simpel aja ya. Jadi kalau di Jepang di Kyoto University itu mungkin pada dasarnya utama itu sebenarnya mungkin lebih ke apa ya, konsistensi menyelesaikan progres riset ya, itu mungkin paling utama itu bagi yang saya rasakan. Terus yang kedua adalah komunikasi yang interaktif. Komunikasi interaktif itu intinya komunikasi yang sifatnya ya kita bisa mendebat juga, tidak hanya apa ya, iya pak itu mungkin kalau ya mungkin harus ada interaksi di situ. Terus open mind, nah ini kadang-kadang kita udah melakukan mengcoding ini mati-matian, terus tiba-tiba sensei atau sama profesor menolak, itu ada ke pengalaman kayak gitu, saya juga mengalami. Itu ya udah ya itu mungkin awal ditelan dulu aja, tidak kita langsung merasa marah, merasa apa ya itu open mind. Mungkin kita harus tahu kenapa kok sensei seperti itu, kenapa profesor kita seperti itu, mungkin ada salah di kita. Tapi intinya adalah ya riset itu endingnya ya sebenarnya adalah doing what I don't know gitu kan. Jadi ya tapi pun sudah tahu ya sebaiknya dipublish juga gitu. Ini juga yang saya alami juga, terus terang problemnya saya udah tahu tapi saya mungkin karena apa ya malas nulis jadi agak lama di level menulisnya gitu misalnya. Jadi itu mungkin yang harus mungkin bisa jadi salah satu sharing yang bisa saya share di sini. Mungkin itu dari saya, Pak Wahyono. Matur nuwun, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Lukman Heriawan atas pemaparannya ya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk sesi diskusi. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan Pak Lukman terkait dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Lukman. Jadi pertanyaan pertama ini dari Pak Sony Damayana. Ini langsung borong ini 3 pertanyaan dari Pak Lukman. Jadi Pak Doni ini bertanya, apakah model yang dikembangkan ini bisa digunakan untuk unsupervised data structure? Yang pertama ini. Kemudian, apakah ada peluang bahwa model yang dikembangkan ini bisa divalidasi untuk di insurance provider? Itu. Dan yang terakhir ini, apakah ada peluang model yang dikembangkan menjadi model auto encoding dengan validasi dari dokter dan atau spesialis?
Ini lumayan berat ini Pak pertanyaannya Pak. Monggo Pak Lukman. Kalau supervise, unsupervised ya. Waktu itu kan saya supervise ya. Kalau unsupervised ya mungkin bisa Pak. Tapi saya waktu itu mungkin malah jadi penelitian yang menarik juga itu kalau bisa dikembangkan sebagai unsupervised ya. Kalau pastinya kalau bisa supervise harusnya juga bisa unsupervised menurut saya. Terus yang kedua kalau untuk BPJS ya terus terang waktu itu saya belum tahu dalamannya data BPJS ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengetahui lebih dalam datanya BPJS, karena ini memang sifatnya general ya, jadi kemungkinan besar juga bisa karena memang data BPJS juga sebenarnya data-data yang sifatnya data terstruktur juga mungkin kan karena memang itu untuk klaim juga itu kemudian bisa. Terus yang ketiga kalau menurut saya yang ketiga Pak, lupa saya Pak. Yang ketiga itu untuk model auto encoding dengan validasi dari dokter dan spesialis. Validasi. Bisa juga Pak. Bisa juga Pak. Karena memang ini kan AI-nya kan memang base-nya base-nya kan deep learning ya mestinya machine learning gitu kan. Jadi menurut saya kalau emang nanti ini dijadikan karena ada interaksi juga dengan dokter, ekspektasinya ya pastinya itu bisa dikembangkan di extend untuk nggak hanya dokter umum aja tapi juga bisa untuk spesialis juga gitu. Itu malah jadi riset yang menarik Pak itu Pak. Jadi mungkin pengembangan dari sini mungkin kalau misalnya ada kolaborasi di situ bagus juga Pak. Itu ya, itu pertanyaan dari Pak Sony. Mungkin nanti Pak Sony kalau seandainya masih belum puas dengan pertanyaan jawaban dari Pak Lukman, nanti bisa mengkontak email beliau ya di Lukman. Oke, kita langsung masuk pertanyaan yang selanjutnya Pak Lukman. Ini pertanyaan dari Bapak apa Ibu ya? Bapak. Jadi kalau net ini selama 3 tahun ya saya meneliti karena emang durasi waktu saya S3 3 tahun. Kalau untuk diterapkannya emang belum. Jadi emang ini masih dalam taraf penelitian, tapi jadi penelitiannya memang menggunakan data pseudo data dan public data ya, bukan data real rumah sakit yang ada di Indonesia atau yang ada di Jepang gitu. Karena masalah mungkin bukan kesulitan sih, lebih ke masalah datanya yang memang agak privacy kan data kesehatan itu. Ya mungkin kalau misalnya memang bisa lebih lama S3-nya mungkin bisa sampai dilakukan ya. Tapi karena data cuma 3 tahun jadi mungkin belum. Mungkin kalau tadi Bapak mau kita bersama-sama menerapkan ya bagus juga Pak. Kesempatan buat peluang kerjasama ya Pak. Iya dengan prodi S2 Ilkom Pak. Dengan rumah sakit mungkin ada rumah sakit ya. Betul. Dari Bapak Ibu yang dari rumah sakit mungkin ingin kerjasama ya Pak ya, bisa kontak Pak Lukman. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan via chat. Oke, sambil kita menunggu mungkin saya ingin bertanya nih Pak Lukman. Ini jangan dianggap sebagai ujian disertasi ya Pak ya. Ya. Nah, ini kan kalau tidak salah kan sistem yang dikembangkan ini untuk bahasa Inggris nih Pak. Ya. Nah, apakah model yang sama ini nanti bisa dikembangkan untuk bahasa Indonesia gitu? Karena kan selama ini mungkin kita kesulitan ya kalau mengembangkan terkait dengan NLP yang berbasis kepada bahasa Indonesia. Mungkin bagaimana tanggapan dari Pak Lukman terkait dengan konversi model untuk bahasa Indonesia? Ya ini menarik juga Pak, karena memang data yang kita gunakan ini kan memang data publik berbahasa Inggris yang terus terang SOAP-nya itu memang sudah kalau saya lihat itu SOAP yang di public data tadi di mtsamples.com tadi itu memang datanya udah cukup rapi dan cukup lengkap gitu loh. Nah problemnya kalau kita menggunakan dataset Indonesia, saya belum yakin. Saya nggak yakin. Data kita udah
serapi itu gitu. Nah, kalau misal memang itu nanti untuk ditrainingkan ke model, ya memang mungkin harus ada apa ya, tuning ada parameter-parameter yang memang disesuaikan untuk hal itu gitu. Kalau langsung sama, kayaknya saya yakin pasti performanya langsung turun sih menurut saya. Jadi nggak bisa dengan parameter yang sama sekarang dengan model ini gitu. Karena memang kalau seperti pengetahuan saya, memang data di Indonesia ini memang, karena memang terus terang datanya ini memang bukan data yang model yang sifatnya apa ya Pak, yang benar-benar ada di lapangan gitu kan. Tapi memang kita menggunakan data yang mendekati itu dengan menggunakan publik tadi. Dan itu data Amerika sebenarnya, data yang lebih rapi lah istilahnya. Okay. Artinya masih ada peluang kita untuk menciptakan dataset ya Pak ya? Betul Pak, sangat betul. Nah, memang peluang ini lumayan gitu. Artinya memang bisa saja memang dijadikan sebagai salah satu penelitian yang berkolaborasi dengan rumah sakit. Karena kan kalau di Indonesia data darinya berbahasa Indonesia ya Pak. Iya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang dari ya tidak hanya rumah sakit sih sebenarnya, dari yang memang menggeluti bidang kesehatan ya. Itu bisa saja memang kalau seandainya berminat terkait dengan pembuatan dataset yang tadi dibutuhkan oleh Pak Lukman, nanti yang memodelkan itu adalah Pak Lukman. Oke, kemudian ini ada pertanyaan tambahan. Ini sepertinya dari Pak Sony Damayana gitu. Lagi beliau ini. Ini dilihat itu modelnya berbasis NLP gitu Pak. Karena kan berbasis NLP artinya memang ada peluang untuk mempergunakan model setelah ditranslate datasetnya ke bahasa Indonesia. Itu karena NLTK setahu saya sudah untuk support bahasa Indonesia. Tuh. Memungkinkan Pak ya ini untuk ditranslate. Tapi memang kita butuh effort untuk mentranslate ke bahasa Indonesia itu Pak. Iya. Dan translatornya juga nggak semudah kayak bahasa Inggris yang umum ke bahasa Indonesia ya, karena bahasa medis itu kadang-kadang dia kayak punya dunia sendiri ya, bahasa medis itu. Betul. Itu yang agak, jadi bahasa yang memang harus butuh pakar untuk mentranslate. Mungkin nanti Bapak Ibu yang dari kesehatan mungkin bisa menurut saya bisa kolaborasi di sini untuk, karena emang spesifik kan data bahasa medis kan spesifik gitu loh. Ya betul, saya sepakat karena memang bahasa medis itu tidak bisa langsung ditranslate begitu saja ya Pak ya ke bahasa Indonesia. Betul. Ada pendampingan dari pakar medis atau mungkin spesialis. Ya, Oke, saya kira mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi di chat, jadi nanti kalau teman-teman ingin bertanya gitu ya lebih detail ke Pak Lukman, bisa menghubungi kemana Pak Lukman emailnya? Tadi Pak. Ya. lukmanh@ugm atau mungkin kalau ada yang tertarik untuk melakukan penelitian gitu ya. Penelitian baik itu S2 atau mungkin S3 yang terkait dengan informatics di dalam medical field, bisa saja mungkin meminta beliau ini Pak Lukman jadi promotor atau mungkin jadi pembimbingnya gitu Pak ya. Siap. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Lukman mungkin ada closing statement dulu untuk sesi kedua ini. Aduh, apa ya Pak ya? Ya kalau saya lihat sih sekali lagi ilmu komputer itu memang ilmu komputer yang luas, ilmu komputer itu ilmu yang luas. Cuma memang masalahnya juga tidak hanya bisa digunakan untuk berbagai masalah itu menurut saya gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang background dari ilmu komputer, menurut saya asal udah ketemu masalah yang cocok itu, insya Allah ilmu komputer itu kayaknya mudah untuk dikuasai gitu. Tapi memang fokusnya mungkin masalahnya dulu apa gitu. Jadi menurut saya itu sih. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Lukman atas kehadirannya. Wah, luar biasa sekali ya, kita dapat pengetahuan tambahan bagaimana membuat sistem yang bisa menjembatani antara dokter dengan coder gitu ya Pak. Dokter dengan coder, karena memang selama ini kan dokter juga nggak mau ribet, coder juga pengennya rapi gitu. Nah, bagaimana bisa menjembatani ini? Nah, ini yang dikembangkan oleh Pak Lukman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Lukman Heriawan. Oke, mungkin sebelum saya tutup, plus untuk Pak Lukman secara virtual. Mungkin saya tutup untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung masuk ke sesi yang terakhir ya. Untuk sesi ketiga ini kebetulan sudah hadir Pak Suharman.
Saya akan selamat siang Pak